Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Istiqlaliyah Dian Cahyani dalam Info Jatim edisi 24 September 2022. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Hovifah minta sosialisasi tentang manfaat Reksosek harus masif, rangkaian Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-77 resmi diluncurkan, dan Gubernur Hovifah raih anugerah Kepala Daerah Perempuan Pilihan Tempo tahun 2022. Dari Studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info sosial dan ekonomi. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meminta sosialisasi tentang pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek 2022 harus dilakukan masif hingga ke lini paling bawah di daerah. RT RW wajib tahu manfaatnya. Hal itu disampaikan Gubernur saat memberi arahan dalam rapat koordinasi daerah tentang pendataan awal Reksosek 2022 Kabupaten Kota se-Jawa Timur di Kota Malang, Kamis 15 September 2022. Sobat Jatim, berikut liputannya. Pemerintah akan melaksanakan pendataan registrasi sosial ekonomi atau Reksosek pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022. Tujuannya adalah untuk menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat, memenuhi data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta meningkatkan pelayanan publik. Pendataan akan dilaksanakan melalui pengumpulan data seluruh penduduk di 514 kabupaten kota se-Indonesia yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa hadir dan memberi arahan dalam rapat koordinasi daerah tentang pendataan awal Reksosek di Kabupaten Kota se-Jawa Timur di Malang, Kamis 15 September 2022. Gubernur mengatakan, sosialisasi terkait Reksosek ini harus masif hingga ke lini paling bawah di daerah. Ia pun menggarisbawahi pentingnya menyisir unregistered people yang selama ini tidak tersapa program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Saya rasa registrasi sosial ekonomi pertama ya di Indonesia. Ini program besar, lumayan berat menurut saya dan strategis untuk bisa menjawab hal kalau misalnya kawan-kawan tahu berbagai program perlindungan sosial, apakah BLT, apakah PKH, kemudian ini salah sasaran, ini untuk menjawab itu semua. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan menjelaskan tahapan Reksosek yang meliputi koordinasi dan konsolidasi teknis, penyiapan basis data dan kebutuhan teknis, serta pengumpulan data di tahun 2022. Kemudian berlanjut di tahun 2023, meliputi pengolahan data, forum konsultasi publik, dan penyerahan data. Dari Malang, Istik, Gufron, melaporkan. Beralih ke info peringatan HUT Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa secara resmi meluncurkan rangkaian Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-77 di halaman kantor Gubernur di Surabaya, Jumat 17 September 2022. Pada kegiatan tersebut juga diluncurkan program perlindungan sosial penanganan dampak inflasi dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Berikut informasinya untuk Anda. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melonsing rangkaian Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-77 di halaman kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat 17 September 2022. Menurut Gubernur, momen ini menjadi semangat tersendiri untuk masyarakat agar bangkit dan terus maju di semua sektor. Gubernur berharap semua pihak akan membuat langkah strategis untuk memantau kondisi pasca kenaikan harga BBM. Lebih lanjut dikatakan Gubernur, pasca kenaikan harga BBM, penyesuaian harga kebutuhan di berbagai daerah dikhawatirkan terjadi, sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat turun yang membuat kemiskinan potensial bisa bertambah. Dalam kesempatan itu, Gubernur mengungkapkan saat dunia harus menghadapi ancaman krisis pangan pada tahun 2020 dan 2021, produksi padi Jawa Timur tertinggi di antara seluruh produksi padi di Indonesia. Gubernur meminta doa mudah-mudahan tahun ini produksi padi Jawa Timur kembali tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Tercatat per 30 Juli 2022, produksi padi Jatim mencapai 8,3 juta ton.
Pemprov Jatim optimis hingga akhir Desember 2022, produksi padi Jatim tembus 10 juta ton. Dari Surabaya, Muhajir Audi melaporkan. Beralih ke info olahraga. Sobat Jatim, Provinsi Jawa Timur menjadi tuan rumah Piala Bergilir Presiden Kejuaraan Nasional Wushu tahun 2022. Upacara pembukaan kegiatan ini diadakan di Graha Unesa, Kota Surabaya, Sabtu 17 September 2022. Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dalam sambutannya menyampaikan kejuaraan nasional Wushu Piala Presiden tahun 2022 ini merupakan event penting untuk membina bibit-bibit atlet Wushu yang berkualitas untuk Indonesia. Mari kita simak liputannya. Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora Chandra Bakti mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali membuka kejuaraan nasional Kejurnas Wushu Senior merebutkan Piala Presiden 2022 di Graha Universitas Negeri Surabaya Unesa Surabaya, Jawa Timur Sabtu 17 September malam. Kejuaraan yang berlangsung dari 18 hingga 20 September 2022 diikuti 450 atlet dari 20 provinsi mempertandingkan nomor taulu, sanda, dan kungfu. Selain Piala Presiden, kejuaraan ini juga memperebutkan Piala Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia PBWI Erlangga Hartarto dan Piala Menpora. Chandra Bakti mengatakan Wushu merupakan salah satu olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional yang sudah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021. Penetapan Wushu tersebut jelasnya melalui kajian dari akademisi, pakar, dan praktisi olahraga dengan melihat perkembangan prestasi Wushu Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2021. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berharap kejuaraan nasional Wushu menghasilkan bibit atlet Wushu yang berprestasi di tingkat dunia. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa membuka East Java Halal Agro Industry Fest 2022 di Surabaya. Informasi tersebut akan kami sampaikan setelah jeda berikut ini. Duh, rek iki. TV kok gambarnya burek kayak iki yo. Apa tak ganti anten gede ben terang. Coba iso terang. Alah, pancet ae TV iki. Jen, napa awakmu iku? Iki gak ndelok, menawa anten lho, ben terang gambare. Ojo ngegas lah. Lho aja nek esuk terang kok. Ini lho Jer, masalah tak berang sebelah kiri sita. Gawe anten iki lho Jer. Jangan pancet gambare lho, iki lho sita. Cobaan sita. Lapo ae? Wong arek loro gegeran tok ae. Iki menawa anten cak ben terang. Kon ganti anten ping 7 jarang. Gak kira TV-mu iku iso terang. Tukono iki lho. Apa iku cak? STV. Slep. Awas. 2. Tinggal kuning. Kuning. Ya apa gambare? Bening cak. Mantap. Tantretan sejabun temur, jaka lopain, mangken ampun bektona ngangkui TV digital. Sederek-sederek ing tlatah Jawi Wetan, sampun kesupen bilih ing mangke, sampun wekdalipun ngagem TV digital. Rek, peno kabeh aja lali ya. Saiki wis wayahe ganti TV digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Saya Hudiono selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat Jawa Timur segera migrasi ke televisi digital. TV digital bersih layarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Kalau ada kesulitan, hubungi call center Pemprov Jatim di nomor 1500117.
Beralih ke info industri. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar East Java Halal Agro Industry Fest di Surabaya, Selasa 20 September 2022. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, meningkatkan kualitas daya saing usaha dan nilai produk halal, serta meningkatkan produktivitas produk halal. East Java Halal Agro Industry Fest 2022 ini dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Berikut liputan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar East Java Halal Agro Industry Fest 2022 di Surabaya pada Selasa 20 September 2022. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, meningkatkan kualitas daya saing usaha dan nilai produk halal, serta meningkatkan produktivitas produk halal. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir dan membuka kegiatan yang merupakan kolaborasi pemangku kepentingan terkait industri halal dari berbagai sektor. Gubernur berharap industri halal mampu menjadi salah satu kekuatan bagi Indonesia dan Jawa Timur, khususnya untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Industri Festival ini bagian yang kita berharap akan terbangun sinergitas, akan terbangun kolaborasi, akan terbangun pola-pola secara akseleratif yang bisa memberikan ruang bagi produk-produk halal, apakah fashion, apakah food, apakah keuangan, apakah kosmetik dan seterusnya, bisa lebih banyak lagi membangun market akses dalam dan luar negeri. Gubernur Jawa Timur juga menyerahkan sertifikat dan penghargaan, yaitu sertifikat halal untuk industri kecil dan menengah IKM, kabupaten atau kota yang mendukung pengembangan halal, industri yang berkontribusi pada ekspor produk halal, serta kawasan industri halal atas dukungan pada IKM. Dari Surabaya, Istik Ghufron melaporkan. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut ke info digital. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menggelar networking session Hub ID Accelerator di Surabaya, Rabu 21 September 2022. Kegiatan ini digelar untuk mempertemukan dan memfasilitasi startup Hub ID Accelerator dengan perwakilan pemerintah daerah, korporasi swasta di daerah, akademisi, dan pelaku industri. Sobat Jatim, berikut informasi selengkapnya. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo RI menggelar networking session Hub.id Accelerator di Surabaya, Rabu 21 September 2022. Kepala Dinas Kominfo Jatim Hudiono turut hadir dalam kesempatan ini. Kegiatan networking session ini digelar untuk mempertemukan dan memfasilitasi startup Hub.id Accelerator dengan perwakilan pemerintah daerah, korporasi swasta di daerah, akademisi, dan pelaku industri lainnya dengan metode one-on-one session. Dengan demikian, dapat membantu peningkatan aktivitas ekonomi digital di daerah, termasuk Jawa Timur melalui bisnis startup digital. Kadis Hudiono menggarisbawahi pentingnya penguatan ekosistem digital, terutama untuk mensejahterakan masyarakat. Saya kira ini menjadi konsep yang terbaik membangun sebuah ekosistem digital, karena memang harus kita hadapi dengan kekompakan, keguyuban, kerukunan. Maka konsepnya hari ini adalah membangun jejaring. Ia juga menerangkan mengenai Millennial Job Center (MJC) yang merupakan program Pemprov Jatim sebagai upaya pengembangan kompetensi bagi pemuda yang menekankan pada on-the-job learning dengan memberikan kesempatan pekerjaan temporer berbayar dari klien dunia usaha atau organisasi. Dari Surabaya, Istik Ghufron melaporkan. Memasuki usia ke-77 tahun, Provinsi Jawa Timur semakin memantapkan langkah untuk bangkit dari segala keterpurukan dari berbagai kondisi selama pandemi COVID-19.
Dengan mengusung semangat yang baru, optimis menjadi kata kunci utama yang memberikan kekuatan dan harapan baru bagi masyarakat Jawa Timur. Sejarah Jawa Timur tidak terlepas dari cerita bumi Majapahit sebagai salah satu kerajaan terbesar di Indonesia yang memiliki wilayah hampir mencakup seluruh Nusantara. Kegagahan dan kewibawaan sejarah ini seolah tercermin pada semangat optimisme di masyarakat Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan tekad Sumpah Palapa yang menjunjung tinggi keteguhan hati atau jiwa yang bersungguh-sungguh pada sebuah keinginan untuk mempersatukan Nusantara. Dinamika Jawa Timur terus tumbuh seiring dengan berkembangnya sektor industri, perdagangan, dan UMKM yang ikut menopang perekonomian di Jawa Timur. Entitas kebudayaan dan kesenian di Jawa Timur yang heterogen menjadi ciri khas Jawa Timur dalam menguatkan eksistensinya di kancah dunia. Komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan terekspresikan pada pepatah Jer Basuki Mowobeo, yang berarti untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan. Kegigihan dan perjuangan seolah menggambarkan perjalanan Provinsi Jawa Timur yang berusaha untuk semakin maju. Teriring lantunan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi provinsi yang kita cintai ini. Selamat Hari Jadi ke-77 Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur, jaya luar biasa. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi satu di antara kepala daerah perempuan yang dipilih Tempo.co dalam acara penganugerahan Kepala Daerah Perempuan Pilihan Tempo 2022, Kamis 22 September 2022 di Jakarta. Keberhasilan Gubernur Hovifah adalah membawa Jawa Timur melewati badai pandemi dengan tumbuhnya perekonomian serta didukung mobilitas penduduk yang meningkat. Hal ini menjadi pertimbangan Tempo.co memberikan penghargaan tersebut kepada Gubernur Hovifah. Mari kita simak liputannya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Perempuan Inspiratif tahun 2022 dari Tempo Media Group. Penghargaan khusus diterima untuk kategori inovasi percepatan pelayanan publik. Hovifah menjadi satu-satunya gubernur perempuan di Indonesia yang meraih penghargaan bersama 12 bupati dan wali kota perempuan se-Indonesia. Ini akan memberikan penguatan bagi kami untuk terus bekerja lebih baik dan terus memberikan layanan lebih cepat, lebih inovatif, lebih kreatif. Dan terima kasih untuk Tempo atas apresiasi untuk seluruh tim dari Pemprov Jawa Timur. Tentu ini juga support dari seluruh bupati wali kota di Jawa Timur. Terima kasih. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang hadir juga memberikan apresiasi kepada Tempo Media Group. Menurutnya, awards yang diberikan untuk memancing iklim kompetitif bagi para kepala daerah, khususnya perempuan. Dari 548 kepala daerah, ada 80 perempuan atau 15,6% dari total kepala daerah di Indonesia. Ia berharap kepala daerah perempuan yang inspiratif penerima penghargaan dari Tempo bisa menjadi contoh bagi yang lain. Dari Jakarta, Afrizal melaporkan. Sobat Jatim, pandemi COVID-19 masih ada. Kami memastikan selalu agar Anda senantiasa tetap menggunakan masker. Bagi Anda yang belum melaksanakan vaksin dosis ketiga, kami mohon untuk segera melakukan vaksinasi booster. Demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya, Istiqlalia Dian Cahyani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit.